keadaan keagamaan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, bentuk agama Yunani Romawi. Di kalangan masyarakat Yunani Romawi, agama dianut berdasarkan kebutuhan yang sama antara manusia dan para ilah. Maksud utamanya supaya ada kerjasama dengan para ilah, dan karena itu ada aturan-aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Titik aturan itu terutama bukan berkaitan dengan sikap, tetapi terutama berkaitan dengan upacara persembahan korban. Misalnya bagaimana mempersembahkan korban dan mengucapkan doa-doa. Dalam mempersembahkan korban, hewan itu disembelih dan sebagian dagingnya dipersembahkan dengan cara dibakar di atas mezbah. Kegiatan pemberian persembahan ini biasanya dilakukan ketika ada pertemuan umum dan ada pengerahan pasukan ke medan perang. Maksud persembahan itu adalah untuk mencari kehendak para dewa dengan menganalisa hati dan perut hewan kurban yang disembelih serta meminta restu dari para dewa itu. Penyembahan yang demikian lebih bersifat kolektif sehingga setiap orang harus diharuskan untuk mengikutinya. Rasul Paulus dalam perjalanan pemberitaan Injil, ia menghadapi banyak tantangan dan ancaman, bahkan ditarik keliling kota karena dianggap sebagai penghalang bagi orang untuk menyembah dewa. Yang berikut kita masuk ke yang kedua, dewa-dewa Yunani. Dewa-dewa Yunani pada umumnya memiliki asal-usul sebagai dewa-dewa pertanian. Misalnya Zeus, dewa langit yang menurunkan hujan ke bumi. Semesta menumbuhkan biji-bijian dari bumi. Dionysius membuat pohon-pohon menghasilkan buah. Aphrodite merupakan dewa kesuburan. Artemis dipandang sebagai saudara perempuan Apollo, dihubungkan dengan peredaran bulan pelindung perempuan, termasuk dewa kesuburan. Yang berikut lagi kita masuk ke nomor 3, dewa-dewa Romawi. Sama seperti di Yunani kuno, di kalangan masyarakat Romawi juga terdapat banyak dewa. Namun demikian, di sini kita hanya akan mempermudah rakyat yang dikuasai dapat mengenal siapa dirinya. Gagasan manusia ilahi pun diambil oleh Alexander untuk dikenakan kepada dirinya. Juga titik Aristoteles, guru dari Alexander, menyatakan bahwa seorang yang menaklukkan satu negara dan mendemonstrasikan kekuasaannya atas negara itu. Jadi ketika Roma menaklukkan bukan Yunani pada pertengahan abad kedua, gagasan tentang pemerintah yang bersifat ilahi telah diterima secara luas di daerah Timur Tengah. Yang keempat, agama misteri. Sungguh pun sudah banyak dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani. Berbagai persoalan hidup yang diyakini sebagai ancaman dari kuasa-kuasa yang mengatasi manusia, setan-setan sering menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Titik demikian juga ketidaktahuan akan nasib masa depan serta persoalan-persoalan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan membutuhkan jawaban. Penyembahan kaisar sebagai sungguh-sungguh dewa baru dilakukan oleh Caligula sebagai anggota keluarga Julius, kaisar Roma. Ia memutuskan bahwa ia adalah seorang dewa dan menuntut agar ia disembah sebagai Dominus et Deus atau Tuhan dan Allah. Kita masuk ke yang kelima, penyembahan kepada kaisar. Pada awalnya, orang-orang Yunani tidak melahirkan kaisar-kaisar mereka. Penyembahan seperti itu hanya terjadi di daerah-daerah Mesir dan Persia. Akan tetapi ketika Alexander Agung menaklukkan daerah-daerah tersebut, ia mengambil lambang-lambang dari raja-raja yang ditaklukkannya itu dan mengenakannya pada dirinya supaya mendukung pendewasaan terhadap kaisar. Berikut kita masuk ke nomor 6, keagamaan dalam masyarakat Yahudi di Palestina. Masyarakat Yahudi di Palestina menjelang abad pertama Masehi kebanyakan berdomisili di sebagian selatan Palestina, di mana terdapat sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai pusat ibadah bagi orang Yahudi. Menurut sejarawan Yahudi Flavius Josephus 37 1000 Masehi,
Ada 3 hal golongan keagamaan yang utama di Palestina, yaitu Farisi, Saduki, dan Eseni. Kelompok Farisi. Nama Farisi berasal dari bahasa Ibrani Perushim, artinya orang yang memisahkan diri. Nama ini pertama kali dikenakan kepada mereka oleh orang di luar kelompok itu, sebab mereka menarik diri dari lingkungan dengan maksud membentuk satu komunitas yang kudus milik Allah dan menghindari kontak dengan lingkungan yang tidak tahir. Jadi nama tersebut dikenakan kepada kelompok ini untuk menunjukkan kepada ciri mereka. Menurut Flavius Josephus, kaum Farisi adalah satu kelompok orang Yahudi yang memiliki reputasi yang luar biasa dalam memberikan kenyamanan bagi negeri mereka dengan cara menaati aturan agama, dan juga sebagai kelompok yang memberikan penafsiran yang tepat mengenai hukum Taurat. Awal mula munculnya kelompok Farisi ini adalah pada zaman Makabe. Pada waktu itu dibutuhkan upaya untuk mempertahankan iman orang Yahudi terhadap pengaruh Helenisasi. Dalam Makabe 2 ayat 42 disebutkan tentang suatu kelompok kesalehan atau suatu kelompok yang gagah berani dalam menundukkan diri kepada hukum Taurat. Mereka sangat mendukung pemberontakan Makabe melawan penindasan keagamaan yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes. Menurut kitab Makabi 7 ayat 13, kelompok ini sangat taat kepada hukum Taurat. Kelompok ini tidak memiliki tujuan politik, melainkan hanya memiliki semangat yang besar dalam mempelajari hukum Taurat, yang dengannya merindiang orang Israel dapat dibimbing. Jadi karena ibadat dan kehidupan orang Israel dijalankan sesuai dengan hukum Taurat, maka kelompok Farisi ini pun memisahkan diri dari pemerintahan John Hyrcanus I dari dinasti Hasmoni yang melakukan upaya untuk merebut kekuasaan politik. Mereka lebih menampilkan kehidupan yang saleh dengan melakukan doa, puasa, dan memberikan persepuluhan untuk perubahan masa depan yang akan dilakukan Allah. Dengan demikian, mereka juga disebut kaum Hasidim atau kaum orang-orang saleh. Itulah sebabnya di kemudian hari mereka menolak untuk bergabung dengan kelompok Zelot, karena kelompok ini mempersenjatai diri untuk melakukan pemberontakan melawan Roma. Maksud perjuangan mereka adalah mendirikan suatu kerajaan mesianik dengan kekuatan senjata. Kelompok Farisi tidak terdiri dari para imam. Mereka adalah orang-orang biasa yang menguasai hukum Taurat dan bertanggung jawab untuk mengembangkan serta memelihara tradisi lisan yang legal. Oleh karena itu, mereka sangat mengembangkan serta dekat dengan sinagoge. Mereka juga sangat keras dalam memelihara kesucian makanan, hasil panen, kesucian hari Sabat, perayaan-perayaan, dan kesucian hubungan kekeluargaan. Ketika Yesus tampil dalam pelayanannya, ia sering berdebat, bahkan berselisih dengan kelompok ini karena sikap Yesus yang dipandang menyimpang dari aturan-aturan Yahudi. Salah satu perdebatan antara Yesus dengan kelompok ini adalah mengenai hari Sabat. Dapat kita lihat dalam Injil Matius 12 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-15 bagian A. Selanjutnya, B. Kelompok Saduki. Nama Saduki berasal dari nama Zadok, seorang imam besar bekerja pada masa Salomo. Dapat kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 35. Sekitar tahun 950 sebelum Masehi, awal mula tampilnya mereka dalam panggung sejarah terjadi pada masa pemerintahan John Hyrcanus I pada tahun 130 sebelum Masehi. Mereka adalah kelompok partai imam yang mendukung kebudayaan Helenis, tetapi konservatif dalam politik dan agama. Mereka pada umumnya mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa. Misalnya, mereka mendukung dinasti
Kosmoni. Kemudian mereka mencari aman di bawah pemerintahan Herodes dan Roma sebagai kelompok imam. Mereka mempersembahkan korban di bait Allah. Dari kelompok mereka lah biasanya ditunjukkan seorang imam besar, serta mendominasi mahkamah agama Yahudi, Sanhedrin. Kedua kelompok ini, Saduki dan Farisi, memiliki perbedaan-perbedaan, antara lain yang pertama yaitu di bidang politik. Kelompok Saduki berseberangan dengan kelompok Farisi karena kelompok Farisi pada umumnya menentang pemerintahan Roma. Yang kedua, dalam pemahaman mereka terdapat hukum Taurat. Kelompok Farisi sangat menaati hukum tertulis yang terdiri dari Taurat dan kitab para nabi serta tradisi lisan. Sementara kelompok Saduki hanya menerima kelima kitab Musa. Yang ketiga, kelompok Farisi berusaha mengenakan hukum Taurat dalam seluruh aspek kehidupan umat melalui bantuan tradisi lisan, sedangkan kelompok Saduki membatasi ruang lingkup Taurat dengan penafsiran yang bersifat literal tanpa pengenaan tradisi lisan sebagai bimbingan yang berwibawa. Yang keempat, kelompok Farisi percaya akan adanya malaikat dan kebangkitan orang mati, sedangkan kelompok Saduki menolak kepercayaan seperti ini sebab kepercayaan itu tidak diperoleh dari kelima kitab Musa. Melanjutkan materi tentang kelompok Eseni. Kelompok Eseni sama dengan Farisi dan Saduki muncul pada masa pemerintahan Hasmoni. Kelompok ini merupakan komunitas biara atau monastic community yang mengembangkan kehidupan asketik. Kalau kelompok Farisi dan Saduki aktif dalam kehidupan sehari-hari, maka komunitas berbeda. Mereka menarik diri dari kehidupan kota di Yerusalem ke padang gurun, sehingga tidak disebut dalam laporan Perjanjian Lama. Namun demikian, mereka dikenal oleh penulis-penulis Yahudi seperti Philo, Flavius, Josephus, dan penulis Roma pada tahun 23 sampai 75 sebelum Masehi. Asal-usul secara rinci kelompok ini masih misteri, akan tetapi secara luas dipahami bahwa komunitas ini berasal dari kelompok Hasidim atau dari kata Aram Hasayah, artinya orang-orang saleh. Pada awal pemerintahan Jonathan dari dinasti Hasmoni, banyak dari anggota komuniti ini adalah iman yang menganggap bahwa moral dan kepemimpinan Bait Allah sudah rusak, sangat membenci pengangkatan Jonathan sebagai imam besar pada tahun 153 sebelum Masehi. Mereka mencap Jonathan sebagai seorang iman yang jahat yang merampas kekayaan rakyat dan memberontak terhadap Allah. Dalam hubungan dengan keyakinan, komunitas Eseni sama dengan orang Farisi percaya akan supremasi hukum Taurat dan wibawa para nabi serta tulisan-tulisan. Pada kenyataannya, komunitas ini memiliki kekaguman terhadap Musa, maka fitnah terhadap namanya akan mengakibatkan hukuman mati. Philo mengungkapkan bahwa studi terhadap Perjanjian Lama pada hari Sabat lebih bersemangat dari hari-hari lainnya. Mereka juga percaya akan adanya malaikat setan, kebangkitan orang mati, dan penghakiman pada akhir zaman. D. Ahli Taurat. Setelah pembuangan di Babel, jabatan ahli Taurat mulai muncul ke muka. Kelompok ini muncul pada masa Esra. Ia seorang imam tetapi juga seorang ahli Taurat. Esra 7 ayat 11, ia tetap melaksanakan tugas imam, tetapi ia juga mengumpulkan sekelompok orang yang bertugas untuk mengalin tulisan-tulisan suci. Atas persetujuan dari Raja Persia, Esra mengharuskan komunitas yang baru kembali dari Babel itu untuk melaksanakan Taurat. Itulah sebabnya dicirikan sebagai seorang rabi yang ahli dalam kitab Musa yang Tuhan Allah Israel telah berikan. Esra 7 ayat 6. Pada awalnya, fungsi kelompok ahli kitab di sekitar Esra adalah untuk mengalin tulisan-tulisan suci, mengomunikasi dan mengajar firman Allah kepada umat. Lambat laun mereka pun berubah. Mereka dianggap sebagai penafsir yang berwibawa dari Alkitab Perjanjian Lama.
Mereka sangat menghormati tulisan-tulisan Perjanjian Lama, bahkan menghitung setiap kata di dalamnya. Mereka berlahan-lahan menjadi rakus akan kekuasaan, apa yang berkaitan dengan kerohanian, kehidupan, dan kemanusiaan yang diungkap dalam Alkitab diabaikan. Karena para ahli Taurat itu memiliki keahlian dalam memelihara tradisi dan dalam penafsiran serta aplikasi dari isi Alkitab. Mereka juga disebut sebagai orang berhikmat atau guru hukum Taurat dan Tuhan. Hukum Taurat itu berlaku dalam semua area kehidupan manusia. Mereka mengatur hal-hal yang mendetail berkaitan dengan kehidupan pribadi, kehidupan domestik, kehidupan sosial, sampai hal-hal yang bersifat umum. Misalnya, seberapa jauh seorang harus berjalan pada hari Sabat, dan sebagainya. Aturan-aturan yang sedemikian banyak harus dipelajari seumur hidup akibat menjadi beban bagi setiap orang. Keanggotaan dari kelompok ini bukan karena keturunan, melainkan karena pengetahuan dan kemampuan. Dengan demikian, kelompok ahli Taurat ini terdiri dari imam-imam, anggota-anggota keluarga yang menonjol dalam masyarakat. Orang-orang dari semua strat dalam masyarakat, termasuk pedagang, pandai besi, bahkan para proselit. Namun, kebangkitan ahli Taurat berasal dari kelompok Farisi. Markus 2 ayat 16. Setiap ahli Taurat bertanggung jawab atas mata pencariannya melalui pekerjaannya sendiri. Sebagai contoh, Rasul Paulus sebagai seorang bekas ahli Taurat bekerja sebagai tukang kemah untuk mempertahankan kebebasan gereja. 1 Tesalonika 2 ayat 9, 2 Tesalonika 3 ayat 8, 1 Korintus 4 ayat 2-9, 1 Korintus 6 ayat 23. Ahli Taurat lain bekerja sebagai tukang batu, penyambat kulit, tukang bangunan, dan sebagainya. Kelompok Herodian. Kelompok Herodian adalah suatu kelompok partai politik yang mendukung pemerintah Herodes dan keturunannya, termaksud Roma. Dengan demikian, kedudukan Herodes dapat dipertahankan. Dalam kenyataannya, mereka adalah kelompok minoritas di antara mayoritas orang Yahudi yang menentang pemerintahan Herodes. Dalam Injil-Injil, kelompok Herodian terdapat dalam Matius 22 ayat 16, Markus 3 ayat 6, Markus 6 ayat 15, Markus 12 ayat 13. Bersama orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus terdapat dalam Markus 3 ayat 6. Sebab memang Herodes Antios yang telah memenggal kepala Yohanes Pembaptis terdapat dalam Markus 6 ayat 11. Mau bekerja sama dengan kelompok Farisi untuk menentang Yesus. Kelompok Selot. Munculnya kelompok ini berkaitan dengan usaha sekelompok orang Yahudi yang menentang pengakuan dan pembayaran pajak kepada Roma. Pada tahun 6 Masehi, pemerintahan Roma mengeluarkan perintah untuk melakukan sensus di daerah-daerah provinsi baru dengan maksud untuk mengumpulkan pajak bagi pemerintahan Roma. Pemerintah itu ditentang oleh kelompok Selot yang merupakan salah satu fraksi yang memisahkan diri dari kelompok Farisi, sebab menurut mereka hanya Allah satu-satunya Tuhan dan Raja mereka, atau Jewish Antiquities. Oleh karena itu, mereka tidak mau tunduk kepada pemerintahan Roma. Menurut pandangan kelompok ini, setiap orang yang mau mengakui kaisar dan membayar pajak kepadanya telah melanggar hukum pertama dari ke-10 hukum Taurat. Dengan demikian, kelompok menolak untuk tunduk kepada pemerintah Roma dan tidak mau menyebut dia sebagai Kyrios atau Tuan atau Tuhan. Pada permulaan abad pertama, Yudas dan Galilea pemimpin kelompok ini. Pemimpin kelompok Selot untuk melakukan pemberontakan terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 37. Mereka tidak secara langsung melakukan perlawanan terhadap tentara Roma. Mereka melakukan perang gerilya dengan menyingkir ke padang gurun Yudea dan bersembunyi di bukit-bukit. Dari sana, mereka melakukan penyergapan. Dalam salah satu penyergapan, pemimpin mereka terbunuh dan diganti oleh keturunannya. Mereka tidak hanya melakukan perang secara fisik, tetapi juga secara doktrin. Mereka menanamkan kebencian terhadap Roma dan menghasut penduduk di Palestina untuk melakukan perlawanan.
Kelompok ini juga aktif dalam perang melawan Roma dalam tahun 66 sampai 70 Masehi yang mengakibatkan kejatuhan kota Yerusalem. Menurut Lukas 6 ayat 15 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 13, ada seorang murid Yesus dari kelompok ini yaitu Simon orang Selot. G. Institusi dalam Yudaisme. Yudaisme berasal dari bahasa Ibrani, adalah agama asli bangsa Yahudi yang merangkum seluruh tradisi dan perbedaan agama, kebudayaan, maupun hukum bangsa Yahudi. Bagi umat Yahudi yang taat agama Yahudi adalah ungkapan nyata dari perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Agama ini menyimpan khazanah susatra amalan, wawasan teologi, dan tatanan organisasi yang kaya. Kitab Taurat adalah bagian dari khazanah susatra yang terdiri atas kumpulan Tanakh atau Alkitab Ibrani dan kumpulan tradisi yang baru dibukakan kemudian hari semisal Mitras dan Talmud. Ortodoks berkeyakinan bahwa Taurat maupun syariat Yahudi berasal dari Tuhan, bersifat kekal dan ajak, serta wajib dipatuhi. Di masa lampau ada mahkamah khusus bagi penegakan syariat Yahudi. Sekarang ini masih ada mahkamah syariat Yahudi. Hari Raya Keagamaan. Yang pertama agama Islam, 1 Muharram tahun baru Hijrah, 12 Rabiul Awal Maulid Nabi Muhammad, 27 Rajab Isra Miraja, 17 Ramadan Nuzulul Quran, 1 Syawal Idul Fitri, 10 Zulhijjah Idul Adha. Yang kedua, Hari Raya Agama Kristen Protestan, Natal, Kenaikan Yesus, Jumat Agung, Pentakosta, Paskah. Yang ketiga, Hari Raya Agama Katolik, Minggu akhir November Advent, 25 Desember Natal atau kelahiran Yesus, 6 Januari Epifani atau Teofani, Kamis Putih, Jumat Agung atau kematian Yesus, Sabtu Suci, Paskah atau kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, Pentakosta penurunan Roh Kudus. Yang keempat, Hari Raya Agama Hindu, Siwaratri, Nyepi, Saraswati, Nyembak, Nimbageni, Pangerwesi, Kuningan, Galungan. Yang kelima, Hari Raya Agama Buddha, Waisak, Katina. Dan yang keenam, 6 Hari Raya Agama Konghucu, Ciagia, Tahun Baru Imlek. Sekian dari video kami tentang keadaan keagamaan. Semoga bermanfaat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.